Dahulu pada zaman Bani Israel, ada seorang raja yang menggantungkan segala perkara atas pandangan seorang penyihir. Ketika penyihir itu dalam usia senja, dirinya merasa perlu mencari pengganti, seorang anak muda yang cerdas, cekatan serta tangkas untuk melanjutkan tongkat estafet sebagai penyihir kerajaan. Kemudian itu akan dilatih dan diajari ilmu sihir. Raja pun menyetujui hal itu. Kemudian mereka melakukan sayembara. Setelah selesai diseleksi dan diramal oleh si penyihir itu, ditemukanlah seorang pemuda yang dirasa cocok untuk menjadi penggantinya. Si penyihir itu mulai mengajari sihir kepada pemuda tersebut. Esoknya, sewaktu dalam perjalanan berguru ke si penyihir, tak sengaja pemuda itu mendengar pembicaraan seorang rahib. Ia merasa kagum dan tertarik kepadanya. Ia begitu terkesima pada perkataan sang rohib tersebut. Karena ketertarikannya itu, maka setiap kali ia datang berguru ke si penyihir, ia selalu menyempatkan waktu bertemu sang rahib untuk belajar. Kemudian baru ia pergi menemui si penyihir tersebut. Sebenarnya ia juga lebih banyak berkumpul dan berguru kepada sang rohib daripada si penyihir. Hal ini yang membuat ia selalu dipukuli si penyihir, karena ia selalu datang terlambat. Ia pun mengadu hal ini kepada sang rohib. Sang rohib pun memberikan masukan kepadanya. Kalau engkau takut kepada tukang sihir, katakanlah bahwa engkau masih ada urusan rumah sehingga engkau terlambat. Dan bila engkau takut kepada keluargamu, katakan juga tukang sihir itu menahanmu. Setelah itu, ia pun melakukan apa yang dikatakan sang rohib. Dengan begitu, akhirnya ia tidak dipukuli lagi. Waktu pun terus berlalu. Pemuda itu masih berguru kepada keduanya, sang rohib dan juga si penyihir. Suatu ketika di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan sekumpulan orang yang berdiri pada sisi jalan, sedang dirundung ketakutan. Rasa penasaran membuat ia mendekati mereka. Rupa-rupanya ada seekor binatang buas besar sedang duduk di tengah jalan. Hal ini membuat mereka merasa cemas. Muncullah dalam benak si pemuda itu, ia ingin membuktikan siapakah sebenarnya yang benar dan harus diikuti antara sang rohib atau si tukang sihir. Ia mengambil sebuah batu lalu melempar ke arah binatang buas sembari berkata, "Ya Allah, apabila perkata rohib itu engkau lebih sukai daripada tukang sihir, maka bunuhlah binatang buas itu." Batu itu melesat cepat mengenai tubuh binatang buas tersebut dan akhirnya terjatuh mati. Sungguh keajaiban yang luar biasa. Orang-orang yang berada di situ pun tercengang melihat kejadian itu. Batu yang tidak seberapa besar itu dapat membunuh binatang buas yang sangat besar. Kejadian yang ia alami ini pun diceritakan kepada sang rohib. Sang rohib pun sadar bahwa pemuda yang menjadi muridnya kini telah diberkahi kemampuan oleh Allah SWT, yang bahkan tidak ia miliki. Sang rohib berkata, "Wahai anakku, sekarang engkau lebih baik daripada aku, dan engkau telah sampai pada perkara yang aku sangka. Sesungguhnya engkau akan diuji, dan bila engkau diuji, janganlah engkau beritahu tentang diriku." Hari-hari pun berlalu. Ternyata kelebihan yang Allah berikan kepadanya tidak hanya sampai di situ. Dengan bantuan Allah, pemuda itu pun kini dapat menyembuhkan penyakit buta, penyakit kusta, lepra, serta dapat mengobati manusia dari berbagai macam penyakit lainnya. Berita kehebatan tersebut melesat cepat ke seluruh sudut kota, hingga terdengar oleh salah satu penasehat kerajaan. Penasehat kerajaan itu mengalami kebutaan. Kabar tersebut membuat si penasehat merasa perlu bertemu dengannya. Si penasehat pun bersegera menemuinya dengan membawa hadiah yang besar. Ketika sampai, si penasehat berkata, "Aku akan berikan harta ini kepadamu bila engkau bersedia menyembuhkan penyakitku." Lalu pemuda itu menjawab, "Sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Jika engkau beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepadanya untuk kesembuhanmu." Kemudian si penasehat kerajaan itu beriman kepada Allah dan diobati oleh pemuda itu hingga benar-benar sembuh. Kesembuhan penasehat itu telah membuatnya benar-benar beriman kepada Allah SWT yang Maha Besar. Penasehat itu kembali ke istana kerajaan
Dia kembali duduk bersua bersama penasehat lain dan sang raja di dalam istana. Raja merasa aneh melihat mata si penasehat yang tiba-tiba sembuh. Dengan rasa penasaran, dia pun bertanya, "Siapa yang telah mengembalikan matamu, wahai penasihat?" Penasihat itu menjawab, "Tuhanku." Lalu raja bertanya lagi dengan wajah bingung, "Apakah engkau mempunyai Tuhan selain aku?" Jawabnya, "Tuhanku itu adalah Tuhanmu juga." Sang raja pun marah besar atas jawaban si penasehat itu. Sang penasehat itu pun disiksa terus-menerus hingga akhirnya ia beritahu bahwa ia dapat sembuh karena doa yang dipanjat oleh seorang pemuda kepada Allah. Kemudian sang pemuda itu dicari dan dihadirkan di depan raja. Raja berkata kepadanya, "Wahai pemuda, aku telah mendengar sekarang kau telah memiliki kepandaian sihir, sehingga bisa menyembuhkan orang yang buta dan juga bisa menyembuhkan penyakit kusta dan berbagai macam penyakit lainnya. Sesungguhnya yang menyembuhkan itu adalah Allah, bukan aku," jawab pemuda itu dengan wajah yang penuh yakin. Setelah mendengar jawaban pemuda itu, sang raja pun semakin marah. Si pemuda itu lalu disiksa habis-habisan sampai ia memberitahu siapa guru spiritualnya. Ia pun beritahu keberadaan sang rahib, sehingga sang rahib pun dicari dan dihadirkan di depan raja. Raja memerintah untuk melepaskan ajaran yang ia bawa. "Berhentilah dari agamamu," kata raja. Namun sang rahib enggan dengan kehendak sang raja. Dipanggillah pengawal kerajaan. Sang raja meminta pengawal memegang tubuh sang rahib, lalu menggergaji bagian tengah kepalanya hingga tubuhnya terbelah menjadi dua. Setelah itu, penasihat kerajaan didatangkan di hadapan sang raja. Ia diancam dengan hal yang serupa. Akan tetapi, si penasihat juga menolaknya hingga ia pun digergaji sama seperti sang rahib. Selanjutnya, ia datangkan pemuda itu ke hadapan sang raja. "Berhentilah dari agamamu," kata sang raja dengan lantang. Namun si pemuda menolaknya. Sebagai hukumannya, sang raja memerintahkan para prajurit membawa pemuda tersebut ke puncak gunung yang tinggi, lalu mengancamnya jika ia memegang imannya, maka ia akan dibuang dari puncak gunung hingga terperosok ke dasar jurang. Ketika dalam perjalanan, sesudah melewati kaki gunung, si pemuda berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyelamatkannya. Lalu terjadilah gempa yang sangat dahsyat menyebabkan gunung yang mereka daki longsor sehingga seluruh prajurit jatuh ke dasar jurang. Hanya pemuda itu yang selamat. Pemuda itu pun lalu berjalan sendiri menuju sang raja. Ia ingin membuktikan kebenaran dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setibanya si pemuda di hadapan raja, sang raja bertanya, "Apa yang terjadi pada prajuritku?" Pemuda itu menjawab, "Allah telah menjagaku dari perbuatan mereka." Sang raja tampak kesal, ia pun tak habis akal. Ia memerintahkan prajurit lainnya membawa si pemuda itu ke tengah lautan, lalu menenggelamkannya hingga ke dasar laut jika ia masih memegang imannya. Ketika kapal hampir sampai tengah lautan, pemuda itu pun berdoa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas berdoa, lalu Allah datangkan badai dengan ombak yang sangat besar hingga terbalik kapal yang ditumpangi mereka. Semua prajurit itu pun tenggelam, kecuali si pemuda itu. Sang pemuda kemudian kembali menemui sang raja. Ia bermaksud menunjukkan kebesaran Allah SWT untuk kedua kalinya. Bukannya sadar atas peristiwa besar itu, sang raja malah masih ingin mencari akal untuk membunuh pemuda tersebut. Lalu si pemuda itu berkata di hadapan raja, "Sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa membunuhku, kecuali bila engkau mau menuruti permintaanku." Sang raja menjawab, "Apakah itu?" Sang anak melanjutkan, "Kumpulkanlah seluruh penduduk pada satu tempat. Kemudian saliblah aku di sebuah pohon kurma. Kemudian ambillah satu anak panah dari tempat anak panahku. Letakkan anak panah itu di busurnya. Kemudian katakanlah, Bismillah Rabbil Gulam, dengan nama Allah Rabbnya yang anak ini. Kemudian lepaskanlah anak panah tersebut. Dengan begitu engkau bisa membunuhku." Keinginan sang raja begitu kuat untuk membunuhnya. Ia khawatir jika si pemuda itu tetap hidup maka dapat mempengaruhi banyak orang sehingga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah juga kisah kehebatan si pemuda telah didengar oleh seluruh penduduk
dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, dan tak dapat dibunuh berkali-kali oleh sang raja. Sang raja pun menuruti apa yang dikatakan pemuda itu. Pengumuman dibuat. Seluruh penduduk diperintahkan berkumpul di hamparan luas untuk menyaksikan kebenaran perkataan si pemuda itu. Perintah pun diberikan. Lalu pemanah mengucapkan dengan lantang dan sangat kuat, "Dengan nama Tuhannya anak ini." Panah pun dilesatkan menuju atas pelipis pemuda itu. Darah